Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan lagi pada kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya, kalian, anak-anakku dalam kondisi sehat, dalam kondisi selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Anak-anakku, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan bahasan dengan judul kemarin, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas pondok pesantren, pendidikan, keislaman dan keaslian Indonesia, kemudian pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah, dan yang ketiga pesantren sebagai pencetak para dai. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih menukik permasalahan di subbab yang ketiga, yaitu peranan pesantren sebagai pencetak para dai. Nah, untuk kali ini kita akan mengetahui pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Indonesia. Nah, secara garis besar, pondok pesantren yang akan kita bahas kali ini, pondok pesantren yang berada di Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, lanjutkan Pulau Kalimantan, dan yang terakhir adalah Pulau Sulawesi. Nah, pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia menurut data Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI tahun 2006 disebutkan bahwa jumlah pesantren di Indonesia pada tahun itu adalah sekitar 14.067 pondok pesantren yang itu tersebar di 4 pulau, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu saja pada tahun 2006. Kita bisa bayangkan sekarang sudah 2020. Nah, dalam kurun waktu 14 tahun setelahnya, saya yakin pesantren sudah demikian banyaknya tersebar di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa memang pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cocok diberlakukan di Indonesia. Nah, untuk ini kita akan membahas satu persatu pondok pesantren mana sajakah yang telah berperan menjadi perintis pondok pesantren hingga saat ini. Kita mulai dari pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Ya. Pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa termasuk pondok pesantren yang paling besar jumlahnya dibandingkan dengan pondok pesantren di pulau-pulau yang lainnya. Di sini ada beberapa pondok pesantren perintis yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari, yaitu pada abad ke-18. Kita bayangkan abad 18 ya, sudah ada pondok pesantren yang dirintis oleh Kiai Ageng Hasan Basari. Dari pondok pesantren tersebut telah melahirkan tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Di antara santri, alumnus dari pondok pesantren tersebut adalah satu pujangga besar dari Surakarta, yaitu Ronggo Warsito, kemudian Sunan Pakubuwono II, dan juga tokoh nasional Has Cokro Aminoto. Kemudian yang kedua, Pondok Al-Hamdaniyah. Pondok Al-Hamdaniyah berlokasi di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok tersebut, yaitu Pondok Al-Hamdaniyah, didirikan oleh Yai Haji Hamdani pada tahun 1787. Ya. Siapakah alumnus atau santri keluaran dari pondok tersebut? Yaitu seorang tokoh nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah alumnus dari Pondok Al-Hamdaniyah.
Kira-kira apa keunikan dari pondok pesantren tersebut? Ya, dalam hal ini keunikannya ada di bangunan pondoknya. Apa? Bangunan pondoknya itu berdinding anyaman bambu dan di setiap ruangannya itu ada jendela. Kita bisa bayangkan keunikan dari pondok pesantren tersebut. Dan pesantren yang ketiga yang berada di daerah Jawa, Pulau Jawa adalah pesantren Sidogiri. Nah, pesantren ini awalnya adalah sebuah hutan belantara ya, yang oleh pendirinya yaitu Sayyid Sulaiman ya, dibabat selama 40 hari oleh santri-santrinya untuk dijadikan pondok pesantren, yaitu yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur, yaitu pada tahun 1718. Dan pondok berikutnya yang masih ada di Pulau Jawa yaitu Pondok Darul Ulum Banyuanyar. Ini masih berada di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pondok pesantren Darul Ulum ini didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq pada tahun 1787. Banyuanyar itu adalah dari kata bahasa Jawa yaitu banyu itu air dan anyar itu adalah baru. Ini menunjukkan bahwa itu bermula dari diketemukannya sumber mata air, di mana mata air itu sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kemudian pondok yang berikutnya adalah Pondok Termas. Pondok ini saat ini sangat terkenal. Berarti menunjukkan bahwa pondok tersebut masih berlangsung kegiatannya sampai saat ini. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan, yaitu pada tahun 1830. Ini adalah salah satu pondok yang ada di Pacitan. Kemudian pondok pesantren berikutnya adalah Pondok Pesantren Al-Huda, yaitu satu pondok pesantren yang berada di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Putosari, Kebumen. Pondok Pesantren Al-Huda ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman pada tahun 1801. Apa keunikan atau keunggulan dari pondok pesantren ini? Pondok pesantren ini pada masa penjajahan Belanda dijadikan sebagai ajang pelatihan para pejuang untuk melawan penjajah. Sementara pada masa pemberontakan PKI, pesantren Al-Huda ini dijadikan sebagai markas anggota Banser. Nah, ini fungsi atau pondok pesantren Al-Huda yang berada di Kebumen. Yang terakhir pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa yaitu Pondok Pesantren Buntet yang berlokasi di Jawa Barat. Maksudnya dalam hal ini adalah Cirebon. Pondok pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim pada tahun 1750 Masehi. Nah, itu berbagai pondok pesantren yang menjadi perintis pondok setelahnya. Kemudian dari pondok-pondok tersebut nanti dari alumnus-alumnusnya itu kemudian mengembangkan ilmunya dengan mendirikan pesantren-pesantren di daerah asal ataupun tempat-tempat yang menjadi tugas dari pondok yang diberikan kepada santri-santrinya. Kemudian kita masuk yang subbab berikutnya, yaitu pondok pesantren yang berada di Pulau Sumatera. Pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Subulus Salam. Lokasinya berada di Desa Sayur Mencat, yaitu Kecamatan Kota Nopan. Ya, didirikan pada awal abad ke-20. Jadi untuk tahun berdirinya kebanyakan memang pondok pesantren yang berada di luar Jawa itu karena pengembangan pondok-pondok pesantren dari alumni-alumninya yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, pada masa kemerdekaan, pesantren ini jadikan juga sebagai basis perlawanan dan markas TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tahun 1949, pesantren ini dibuka sebagai lembaga pendidikan sekolah
pada waktu itu dibuka oleh seorang tokoh nasionalis, yaitu Dr. Andes Haji Fahrudin Arjun Lubis. Nah, dari pondok pesantren itu pula nanti yang melahirkan tokoh-tokoh nasional di Pulau Sumatera. Kita lanjut, pondok pesantren yang berada di Pulau Kalimantan. Dalam hal ini adalah salah satu pondok pesantren awalannya adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pesantren ini berlokasi di Pasayangan Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan, yang didirikan oleh Kiai Haji Jamaluddin pada tahun 1914. Pesantren ini merupakan pesantren tertua di Kalimantan yang nantinya juga melahirkan ulama-ulama terkenal di masa-masa berikutnya di Pulau Kalimantan. Kemudian yang terakhir adalah pondok pesantren yang berada di Pulau Sulawesi. Pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren As-Adiyah. Sesuai dengan namanya, pondok pesantren ini didirikan oleh Syekh Maulana As'ad, seorang berdarah Bugis Wajo. Nah, pondok pesantren ini berada di lokasi Lapong Koda, Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan. Tahun berdiri dari pondok pesantren As-Adiyah ini pada tahun 1928. Ya. Awalnya pesantren ini bermula dari satu madrasah yang bernama Madrasatul Arabitatul Islamiyah. Nah, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren yang tertua di Sulawesi Selatan. Seperti di Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, ya pondok As-Adiyah ini nanti yang menjadi cikal bakal lahirnya ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga semakin banyak wawasan kita tentang lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga kita tidak hanya mengenal madrasah, tetapi ada pondok pesantren yang merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia. Ya, semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata dari ibu saya sampaikan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.